Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Setelah saudara-saudara menjadi Kristen dan menjadi satu komunitas dengan orang-orang Kristen lainnya dalam gereja lokal, pengalaman rohani apakah yang pernah saudara alami? Kecewakah? Senangkah? Atau bagaimana? Berkomunitas adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Berkomunitas juga diajarkan dalam iman Kristen. Sebab sebagai anggota tubuh Kristus, orang Kristen tidak pernah hidup sendirian, melainkan selalu mempunyai hubungan dengan anggota tubuh yang lain. Komunitas rohani itulah namanya gereja atau persekutuan orang-orang kudus. Saya berdoa semoga saudara-saudara menjadi anggota dari komunitas orang-orang kudus yang berpegang pada ajaran Kristus. Sebab firman Tuhan mengatakan di ayat 9, orang yang tidak berpegang pada ajaran Kristus, melainkan menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Kristus, orang itu tidak mempunyai Allah. Orang yang tetap di dalam ajaran Kristus berarti mempunyai baik Allah Bapa maupun Anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang berpegang teguh pada ajaran Kristus. Dan jangan pernah mau disesatkan dengan cara-cara berpikir yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya menolak Yesus Kristus. Salah satu tanda penyesat yang disebutkan Alkitab adalah tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai seorang manusia. Selengkapnya dituliskan begini, banyak penipu sudah menyebar ke seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai seorang manusia. Orang semacam itu adalah penipu dan musuh Kristus. Demikian Alkitab mencatatnya. Karena itu, mari kita menyediakan diri dan memberikan waktu terbaik kita untuk setia memelihara iman dengan bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini dari surat 2 Yohanes ayat 1-13 yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati. Ada 3 tanda bagaimana seseorang telah menjadi Kristen yang sesuai dengan Alkitab. 3 tanda ini tidak dimaksudkan berurutan posisinya, tetapi menjadi satu kesatuan dalam hidup orang yang telah menjadi Kristen. Ketiga tanda ini berhubungan erat. Apakah orang itu percaya Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia dan dilahirkan oleh anak darah Maria? Yang pertama soal kasih, kedua tentang ajaran atau doktrin yang dianutnya, ketiga tentang gaya hidupnya. Mari kita pelajari satu persatu sembari kita introspeksi diri. Yang pertama soal kasih. Apa sih kasih itu? Jika kita berkata orang Kristen atau hamba Tuhan kok gak punya kasih, apa sih yang saudara maksudkan dengan gak punya kasih? Atau sebaliknya, apa sih yang dimaksudkan dengan orang Kristen yang mempunyai kasih? Saya pernah mendengar salah seorang jemaat mengatakan kalau punya kasih ya selalu memberi, selalu membagi-bagikan uang. Yang ada di pikirannya kasih itu hubungannya selalu dengan uang. Sehingga dia berpikir kalau orang Kristen ya harus punya kasih, kalau dia butuh pinjam atau minta sumbangan ya harus dikasih. Katanya itu kasih. Kalau tidak diberi atau tidak dipinjami, maka dengan mudahnya menghakimi bahwa orang itu tidak mempunyai kasih. Sekarang, ayo balik kepada ajaran Alkitab, balik kepada ajaran Allah. Mari kita bersihkan pikiran kita yang kadung salah itu dengan menggantinya dengan pikiran Allah yang sudah dituangkan dalam Alkitab. Kasih yang kita pikirkan sangat jauh dengan kasih yang dipikirkan Allah. Beginilah kasih yang dijelaskan Alkitab ayat 6 terjemahan BIS. Mengasihi berarti hidup menurut perintah-perintah Allah. Dan perintah yang kalian sudah dengar sejak semula ialah bahwa kalian harus hidup
dengan mengasihi satu sama lain. Saya ulangi ya. Mengasihi berarti hidup menurut perintah-perintah Allah. Dan perintah yang kalian sudah dengar sejak semula ialah bahwa kalian harus hidup dengan mengasihi satu sama lain. Terjemahan lainnya, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi begini, kasih itu adalah kita harus hidup menuruti perintah-perintah Allah. Jelas ya? Maka sekarang dalam komunitas sama-sama hidup menuruti perintah-perintah Allah. Itu namanya saling mengasihi. Contoh, saya Kristen, satu komunitas dengan saudara. Saya hidup menuruti perintah-perintah Allah. Itu artinya saya punya kasih. Lalu saudara yang satu komunitas dengan saya juga hidup menuruti perintah-perintah Allah. Artinya saudara juga punya kasih. Jadi saya dan saudara punya kasih yang sama, yaitu menuruti perintah-perintah Allah. Maka saya dan saudara yang menuruti perintah-perintah Allah disebut saling mengasihi. Semoga saja sampai di sini paham ya. Bedakan dengan perasaan mengasihi yang selama ini salah kaprah. Salah kaprah itu contohnya, misalnya namanya AA dan BB berada dalam komunitas yang sama, komunitas gereja yang sama. AA mempunyai kasih, yaitu menuruti perintah-perintah Allah. Sementara BB orang Kristen ke gereja, aktif, tetapi tidak menuruti perintah-perintah Allah karena lebih menuruti pikirannya sendiri yang dianggapnya lebih masuk akal. Apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan ditentangnya, dilawannya, selalu salah di matanya. Maka sekalipun tidak pernah berselisih paham, tidak pernah bertengkar, tidak pernah cekcok, maka sebenarnya AA dan BB atau BB dan AA tidak pernah saling mengasihi. Mengapa? Ayo kembali pada firman Tuhan tadi. Saling mengasihi itu berarti sama-sama menuruti perintahnya Allah. Saudara, saya menemukan berkat yang luar biasa dari saat teduh hari ini. Saya menemukan definisi kasih dan mengasihi menurut ajaran Alkitab. Mengasihi berarti hidup menurut perintah-perintah Allah. Itu saja yang saya bawa dalam hati saya supaya pikiran saya direformasi oleh Roh Kudus. Mari sekarang kita saling mengasihi. Mengasihi berarti hidup menurut perintah-perintah Allah. Clear ya? Hidup kita baru benar dan perilaku kita baru lurus apabila diatur oleh perintah-perintah Allah, oleh firman Allah. Yesus Kristus yang menjadi manusia, lahir dari anak darah Maria adalah pribadi yang melimpah kasihnya, simbol kasih yang hidup bagi semua orang. Bukan hanya karena dia bagi-bagi makanan atau melakukan mukjizat, bukan, tapi karena Yesus hidup menuruti perintah-perintah Allah dan nurutinya itu, ketaatannya itu sampai di atas kayu salib. Ciri khas ajaran sesat yaitu eksklusif dan tidak mengasihi. Lalu yang kedua, kalau disebut hidup sebagai orang Kristen yang sejati, yaitu tentang ajarannya atau doktrin yang dianut. Saya Kristen, saudara Kristen. Pertanyaannya, sebagai sesama Kristen, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, pernahkah saudara bertanya diri sendiri, ajaran manakah yang saudara anut, yang saudara pakai, yang saudara tetapkan dalam hidup? Kristen yang sejati adalah mengakui dan mengikuti ajaran yang diajarkan Alkitab. Sementara ajaran palsu memakai sebagian atau bahkan menentang ajaran Alkitab. Salah satu dengan dalih tidak masuk akal, makanya tidak dilaksanakan. Pada zaman surat Yohanes ini ditulis, pada zaman itu beredar dua macam ajaran dalam gereja. Yang satu berasal dari Rasul Yohanes yang mengajarkan tentang Yesus Kristus datang sebagai manusia dan lahir dari anak darah Maria. Yang satu lagi mengajarkan Yesus tidak lahir sebagai manusia, tapi hanya menyerupai saja atau hanya bayangannya saja.
sehingga menolak kemanusiaan Yesus. Akibat doktrin ini, maka sebagian orang Kristen yang tertipu hidupnya eksklusif dan tidak mengasihi seperti yang diajarkan Alkitab. Ajaran yang menolak kemanusiaan Yesus pada akhirnya tidak percaya adanya karya penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus. Sedangkan ajaran rasuli memahami segala yang berhubungan dengan tubuh manusia, yaitu fisik atau materi, juga termasuk dalam karya pemulihan Allah. Jika Yesus tidak benar-benar menjadi manusia, maka kemanusiaan itu juga tidak benar-benar ditebus dan dipulihkan. Hanya jika kemanusiaan disentuh inkarnasi ilahi, maka kesembuhan dan pemulihan pun terjadi. Mari kita yang mengaku percaya, mengaku Kristen, ayo bertobat dari pandangan yang salah. Di dalam Yesus Kristus yang lahir dari anak darah Maria, karya penebusan itu nyata dan pemulihan gambar rupa Allah terjadi. Jika Yesus saja menerima orang berdosa dan bertobat, mengapa kita menghukum orang lain dengan mengatakan tidak akan bertobat? Jika saudara kekeh mengatakan orang berdosa tidak bisa bertobat, maka sebenarnya saudara menolak kemanusiaan Yesus, dan diri saudara sendiri ternyata termasuk di dalamnya yang tidak mengalami penebusan Allah. Ayo bertobat. Mengasihi berarti menuruti perintah-perintah Allah, dan itu berkelanjutan seumur hidup. Sekarang yang ketiga, tentang Kristen yang sejati, tentang gaya hidupnya. Gaya hidup yang dimaksud bagaimana? Mewahkah? Miskinkah? Sedangkah? Semua salah. Bukan soal materi yang dimaksudkan dalam gaya hidup surat Yohanes ini, tetapi gaya hidup saling mengasihi dalam komunitas Kristen. Gaya hidup saling mengasihi adalah sama-sama menuruti perintah-perintahnya Allah. Gaya hidup sama-sama nurut ikut firman Allah. Jika ada yang tidak tahu, maka yang mengasihi pasti mau belajar dan diajar. Jika ada yang lebih tahu, maka ia akan mengajarkan, terus mengajarkan. Gaya hidup Kristen sejati adalah kasih yang artinya menuruti firman Allah. Ingat nasihat firman ini ya. Karena itu kalau ada orang datang dan memberitakan kepadamu ajaran yang tidak diajarkan Kristus, janganlah menerima orang itu di dalam rumahmu atau memberi salam kepadanya. Sebab orang yang memberi salam kepada orang yang seperti itu turut juga bersama orang itu dalam melakukan perbuatan yang jahat. Gaya hidup saling mengasihi adalah menuruti perintah-perintah Allah yang bisa tidak menyenangkan para penyesat, karena kita menolak perbuatan jahat. Selamat ulang tahun Bapak Hendra Santoso. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.